3 Maret, luka yang tak pernah kering. Tak banyak yang tahu, tak banyak yang mau peduli bahwa di tanggal 3 Maret 1924 bukan sekedar runtuhnya sebuah istana tua di tepian Bosporus sana, tapi itulah hari kita menjadi yatim tanpa penjaga. Hari itu langit menangis meski bumi terdiam. Bendera tauhid dilipat, digantikan sobekan-sobekan nasionalisme yang keji. Bumi Syam, Andalusia, Baghdad, hingga Nusantara, tak lagi satu tubuh, tak lagi satu nyawa, dipisahkan garis-garis imajiner yang mereka sebut negara. Lalu lihatlah dunia hari ini, wahai saudaraku. Garis itu melahirkan berjuta luka dan air mata. Anak-anak Gaza bermain di antara puing dan darah keluarganya. Anak-anak Uighur belajar agama di ruang-ruang bawah tanah yang gelap dan hina. Muslim Kashmir menjerit di tengah pemerkosaan yang tak lagi dianggap dosa. Dunia terus melaju, tapi kemiskinan terus memburu. Bayi-bayi lahir tanpa ayah, tak tahu siapa yang pernah singgah di rahim ibunya. Zina menjadi tontonan pagi dan malam di layar kaca. Sementara para pelakunya dijuluki selebritas pujaan semesta. Korupsi jadi kebanggaan, kejujuran dianggap kegoblokan. Ulama dibungkam, suara kebenaran dipaksa tenggelam. Syariat dijadikan barang dagangan, dipilih kalau menguntungkan, dibuang jika mengancam kepentingan penguasa tiran. Inilah dunia tanpa khilafah, dunia tanpa perisai umat, dunia yang kehilangan juru selamat, yang membuat kita bangga dengan sekat-sekat semu bernama bangsa. Padahal kita lahir dari rahim yang sama, ummatan wahidah. Tidakkah kau rindu, wahai saudaraku, pada masa yang dicatat Will Durant dengan penuh cemburu bahwa di bawah naungan khilafah manusia hidup sejahtera, harta berlimpah hingga sulit mencari siapa saja yang mau menerima. Tidakkah kau iri pada masa ketika wanita melangkah dari Baghdad ke Damaskus sendirian tanpa takut sedikit pun pada tangan-tangan keji penuh kejahatan, ketika keadilan ditegakkan meski pelakunya anak khalifah sendiri, ketika Khalifah Umar pernah berkata, andai seekor kedelai tersandung di Baghdad, akulah yang akan ditanya di akhirat nanti. Saudaraku, kita memang hidup jauh dari masa itu. Kita tak pernah merasakan indahnya Islam yang diterapkan utuh. Tapi tidakkah kau ingin anak-anak kita merasakannya kembali? Bangun di pagi hari tanpa takut perang, tanpa khawatir kelaparan, tanpa menangisi kehormatan yang direnggut tanpa belas kasihan. Wahai anak cucuku, jika kelak tangan-tangan kami tak mampu menyaksikan kemenangan itu, maka genggamlah cita-cita kami di tangan kecilmu. Lanjutkan langkah ini meski berat berdarah, sebab janji Allah lebih dekat dari urat lehermu. Wahai buah hatiku, akan tiba masa ketika azan berkumandang dari timur hingga barat, ketika hukum Allah tegak tanpa ragu dan berat, ketika umat ini kembali disegani dirindukan dunia, bukan karena senjata, bukan karena harta, tapi karena Islam membawa rahmat untuk semesta. Hari ini kita menangis, saudaraku, menangis diri yang lemah, takut dan jauh dari cahayanya. Tapi di balik tangis itu, ada doa yang melangit, ada keyakinan yang terus menyala. Meski dunia menganggapnya mustahil, 3 Maret adalah luka, tapi ia juga titik mula. 3 Maret adalah air mata, tapi di ujungnya ada cahaya. 3 Maret adalah duka, tapi di bawahnya tumbuh benih-benih cinta. Cinta pada Islam, cinta pada perjuangan, cinta pada janji kemenangan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, menangislah hari ini, tapi jangan biarkan air mata itu kering sia-sia. Doakan, perjuangkan, dan tanamkan dalam hati anak-anakmu bahwa khilafah bukan cerita masa lalu, tapi janji masa depan yang akan kita tuju. 3 Maret bukanlah akhir segalanya. 3 Maret adalah panggilan jiwa untuk terus berjuang sampai panji tauhid kembali berkibar di seluruh penjuru dunia.